Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus. Dan sekaligus kita membuka bulan Rosario. Apa gandingannya antara dua peristiwa ini? Ada 3 hal yang akan kita renungkan sejenak. Yang pertama, tentang jalan doa. Bagi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doa adalah suatu luapan hati. Hati yang terdalam meluapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan luapan itu bisa dalam bentuk syukur kepada Tuhan Allah, bisa dalam bentuk permohonan, bisa dalam bentuk suatu penyerahan kepada Tuhan, tapi juga bisa dalam bentuk kredo, pengakuan iman akan Tuhan. Lantas bagaimana dengan doa Rosario? Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dalam buku Kisah Satu Jiwa men-sharingkan tentang doa Rosario yang dilakukan secara pribadi. Dia katakan begini, kalau saya berdoa Rosario, dengan malu saya akui, saya membutuhkan usaha lebih banyak. Sebab meskipun saya berusaha untuk merenungkan rahasia-rahasia Rosario, atau peristiwa-peristiwa Rosario, saya tidak berhasil memusatkan pikiranku. Ia sulit bisa fokus, bisa konsentrasi saat doa Rosario pribadi. Lalu dia lanjutkan begini. Saya sangat heran akan hal ini, karena saya sangat mencintai Bunda Maria, sehingga seharusnya mudah bagi saya untuk berdoa Rosario. Namun saya tidak terlalu sedih, sebab Bunda Maria adalah ibuku. Dan saya percaya dia melihat kemauan baikku, lalu merasa puas dengan itu. Di balik kata-kata ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, terungkap bahwa sekalipun dia punya kelemahan saat berdoa Rosario, sulit fokus, sulit konsentrasi, namun dia tetap berusaha untuk berdoa Rosario. Kesungguhan atau keinginan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, disinilah bedanya Santa Teresia dengan orang kebanyakan yang kalau mengalami kesulitan segera berhenti, meninggalkan bentuk doa itu. Teresia tidak begitu. Ia berusaha dan terus berusaha berdoa meskipun ada kendala, kelemahan dalam dirinya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, di awal bulan Rosario ini, mari kita bertekun dalam doa Rosario. Kalau tidak bisa bersama-sama,
dilakukan secara pribadi. Dan kalaupun dilakukan secara pribadi, mengalami kendala, ngantuan, ya baru 10 salam Maria sudah deklak-dekluk, ya tetap berusaha untuk mendoakan itu. Dan kalaupun sudah keterlaluan, artinya sudah ngantuk pol, ya sudah tutup, selesai. Tidak harus selesai, tidak apa-apa, tidak perlu merasa berdosa. Keinginan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh memiliki nilai tersendiri, seperti ditunjukkan oleh Santa Teresia. Yang kedua, jalan cinta kasih. Pada saat Teresia hidup di biara, ia menemukan banyak persoalan hidup. Ia menghadapi banyak persoalan hidup. Bukan hanya sakit penyakit, tetapi juga persoalan-persoalan lain. Dan ketika dia menghadapi banyak persoalan, dia berusaha untuk mencari jawaban. Di mana ia mencari jawaban? Dia mencari jawaban atas aneka persoalan hidup itu dalam kitab suci. Maka dia membaca kitab suci dari halaman ke halaman. Dan pada suatu saat dia menemukan halaman kitab suci pas di surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 dan bab 13 yang dibacakan pada bacaan pertama tadi. Dan teks yang dia baca itu adalah tentang cinta kasih. Di saat dia menemukan jawaban itu, dia kemudian renungkan. Dan apa yang dia renungkan, dia tulis dalam buku Kisah Satu Jiwa. Dia menulis, cinta kasih adalah jalan yang paling luhur dan paling pasti menuju kesempurnaan atau kesucian. Dan Teresia bisa menjadi kudus justru karena dia menempuh jalan cinta kasih ini. Dalam lanjutannya dia katakan, cinta kasih merangkum semua panggilan. Panggilan hidup membiara ditempuh dengan jalan cinta kasih. Jalan panggilan hidup berkeluarga mestinya juga ditempuh dengan jalan cinta kasih. Maka apapun bentuk panggilan, jika ditempuh dengan jalan cinta kasih, sama-sama akan mencapai kekudusan. Dan itu dibuktikan oleh kedua orang tua Santa Teresia, Mama Sally Guerin dan Papa siapa namanya? Martin, ya. Kedua pasutri ini menempuh jalan cinta kasih. Bersama-sama saling mencintai sepanjang hidup. Sehingga kemudian gereja menyatakan mereka sebagai beato dan beata, dan tidak lama kemudian dinyatakan sebagai orang kudus. Suami istri menjadi santo dan santa hanya karena sepanjang hidupnya menempuh jalan cinta kasih. Seperti ditempuh oleh anaknya Teresia yang lebih dahulu menjadi orang kudus. Yang ketiga, jalan kecil. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dikenal
dengan jalan kecil yang ia pilih dan ia tempuh. Jalan kecil menjadi spiritualitas hidup. Maka seperti dalam Injil tadi, Yesus menyebut, barang siapa menjadi seperti anak kecil ini, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu anak kecil itu sifatnya seperti apa. Ya, Bapak Ibu punya anak kecil, pernah punya anak kecil, tahu tentang anak kecil. Ya, anak kecil itu selalu tergantung kepada orang tuanya. Anak kecil itu selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Maka kalau anak kecil jauh dari orang tuanya atau tiba-tiba tidak lihat lagi di mana orang tuanya di antara banyak orang, dia akan menangis, merasa kehilangan, merasa tidak aman karena orang tua tidak dekat dengannya. Anak kecil seperti itu. Dan Santa Teresia ingin menempuh jalan kecil seperti seorang anak kecil yang merasa tidak aman kalau jauh dari Tuhan. Sebaliknya, dia akan merasa aman, merasa tenang kalau dekat dengan Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Dalam Kisah Satu Jiwa dia katakan begini. Hal besar yang Allah Maha Kuasa kerjakan dalam diriku ialah membuat aku melihat kekecilanku dan ketidakberdayaanku. Dan aku merasa tenang. Ini Teresia melihat kekecilannya, keterbatasannya, ketidakberdayaannya. Dia merasa tenang, bukan merasa minder, bukan merasa malu, tapi merasa tenang. Kenapa? Karena ketika dia merasa tak berdaya, merasa kecil, sehingga harus bergantung kepada orang tuanya. Saat itu dia mempercayakan dirinya secara total kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan secara total itu yang membuat dia tenang. Meskipun punya keterbatasan, meskipun merasa tidak berdaya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tempuh 3 jalan ini. Jalan doa, jalan cinta kasih, dan jalan kecil. Yang oleh Santa Teresia sudah dibuktikan mampu membawa kepada kesempurnaan hidup.